Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Memasuki tahun 2023 sudah ada banyak informasi, masukan, komentar dari siapapun termasuk pemerintah bahwa dunia keseluruhan termasuk Indonesia berada dalam resesi dan inflasi. Harga-harga makin melonjak. COVID-19 belum selesai, sudah ada masalah baru. Dan masalah ini akan terus berlangsung. Firman Tuhan katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sudah pasti. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tidak di bawah kontrol firman Tuhan. Makanya kita tidak boleh melepaskan diri dari firman Tuhan Yesus Kristus yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Buku di atas segala buku yang betul-betul menginspirasi banyak orang untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Kita akan merenungkan tentang satu renungan yang kami akan memberi judulnya Selalu Ada Pertolongan Tuhan. Makanya kita jangan terus merasa kecewa dengan masalah yang kita hadapi, tapi kita harus bangkit dengan semangat yang sungguh-sungguh, iman yang berdasar di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus sendiri, untuk tetap berdoa, tetap berharap, tetap berseru dengan tidak jemu-jemunya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada contoh atau bukti di dalam Alkitab, ada 4 atau 5 yang kami akan renungkan dengan judul Selalu Ada Pertolongan Tuhan, yaitu yang pertama dan yang kedua, Yesus dan Rasul Paulus meneduhkan angin ribut. Nah itu kan, itu bisa dibaca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan Kisah Rasul 27 ayat 14 dan sampai 26. Nah, kalau kita membaca kedua bagian firman Tuhan ini, maka kita akan mengerti masalah angin ribut, goncangan, resesi, inflasi, kesulitan apa saja, COVID-19, COVID mau berapapun juga, kita percaya Tuhan akan menolong kita terus. Tapi kalau yang sudah waktunya memang harus pulang, ya Tuhan bilang pulang, sama saja. Kita hidup di sini atau hidup dengan Bapa di surga kan tidak ada masalah. Yang terlalu memang ada perasaan sedih, tapi tidak membuat kita terlibat dalam kesedihan terus-menerus. Nah, angin ribut yang diredakan Tuhan Yesus maupun oleh Rasul Paulus, keduanya punya satu kata kunci. Undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita hari lepas hari. Bukan satu kali mengundang Tuhan saja, tetapi setiap hari kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, lalu menceritakan bagi saudara-saudara kita yang lain, sama keluarga kita, sama teman-teman kita, bercerita terus. Jangan bosan untuk memperkatakan kitab Taurat itu dan renungkan siang dan malam, karena itu yang diajarkan bagi kita. Itu dia, itu yang pertama dan yang kedua. Undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita hari lepas hari, dan jangan biarkan Yesus tidur. Bangunkan. Nah itu kita berdoa, kita berseru dan memanggil nama Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak mungkin akan terlambat menolong kita. Selalu ada pertolongannya. Selalu, tidak mungkin tidak ketika kita memanggil namanya. Itu artinya membangunkan Yesus, tidak biarkan dia tidur. Murid-murid katakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bukan Yesus tidak peduli. Tuhan juga capek secara manusia. Waktu itu dia tertidur di kapal, di buritan. Tetapi dia bukan tidur sebenarnya. Allah kita tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia akan bangun ketika kita memanggil namanya. Dia akan mengulurkan tangan. Tuhan tolong. Kadang-kadang doa nggak usah panjang-panjang lah. Tidak usah panjang-panjang berdoa. Bilang, Tuhan Yesus, tolong, aku butuh Engkau Tuhan. Hari ini aku sudah bingung dengan masalah yang aku hadapi. Tapi aku percaya
Kalau Tuhan menolong Hagar dan Ismail di padang gurun, kalau Tuhan menolong Raja Hizkia yang sudah divonis sekian tahun, kalau Tuhan menolong orang-orang keempat orang sakit kusta yang nanti kita renungkan kemudian, pasti Tuhan akan menolong aku juga. Aku mau terus berseru dan memanggil nama Tuhan Yesus, karena Dia tidak pernah memalingkan telinganya, memalingkan mukanya dari orang percaya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa ke